Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Roso Prajoko sebagai dosen tetap pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika Universitas Boyolali. Saya bergabung di Universitas Boyolali sejak tahun 2019. Sebagai dosen yang telah melaksanakan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, saya dalam aspek pendidikan menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Metode delivery, saya menyiapkan beragam materi-materi kuliah yang saya sampaikan di depan kelas berupa materi dari referensi buku, jurnal, pemutaran video, serta penjelasan teori. Metode interaksi dilakukan guna memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, yakni dalam memberikan kesempatan massa untuk bertanya, mendiskusikan materi pelajaran sehingga proses belajar dapat lebih maksimal. Berikutnya adalah model assessment. Guna mengukur materi pembelajaran secara objektif, saya memberikan evaluasi hasil pembelajaran berupa kuis, tugas-tugas tertutur, menganalisis sebuah fenomena yang berhubungan dengan mata kuliah jurnalistik. Pada deskripsi salah mata kuliah jurnalistik, kode mata kuliah KOM 60113 bobot SKS 3 SKS, saya Dr. Roso Prajoko dapat saya jelaskan di bawah ini. A. Deskripsi mata kuliah jurnalistik. Mata kuliah jurnalistik bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam dunia jurnalistik, termasuk konsep dasar, jenis-jenis berita, teknik peliputan, penulisan berita, penyuntingan berita, hingga pemanfaatan media digital. Mahasiswa diajak untuk memahami prinsip-prinsip etika jurnalistik, hukum media, serta praktek kerja jurnalistik yang akuntabel dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan berbasis delivery, instruction, assessment, perkuliahan ini mendorong mahasiswa untuk aktif dalam diskusi, praktek menulis berita, melakukan wawancara, serta menghasilkan karya jurnalistik yang orisinal yang siap dipublikasikan. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu menjadi seorang jurnalis atau seorang wartawan yang kritis, etis, dan adaptif terhadap perkembangan media modern. B. Capaian pembelajaran umum mata kuliah jurnalistik meliputi 4 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Aspek sikap. Capaian pembelajaran lulusan meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika profesi wartawan. 2. Menjunjung tinggi integritas seorang wartawan. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah jurnalistik meliputi 1. Menunjukkan sikap etis dalam proses peliputan dan penulisan berita. 2. Membedakan berupa fakta dan opini secara bertanggung jawab. Sub CPMK. 1. Menjalankan proses jurnalistik dengan jujur dan adil. 2. Melaporkan berita tanpa bias atau multitafsir. Indikator keberhasilan pembelajaran meliputi mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kode etik dan menerapkan dalam praktek jurnalistik. 2. Mahasiswa mampu menyusun naskah berita yang berimbang dan sesuai fakta. Aspek keterampilan umum, capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah jurnalistik. 1. Menyampaikan ide serta lesan dan tulisan dengan efektif dan etis. 2. Mampu bekerja sama dengan tim redaksi secara produktif dan solutif. Capaian pembelajaran mata kuliah jurnalistik meliputi menyampaikan laporan berita secara lesan dan tulisan. 2. Menyusun laporan kelompok jurnalistik secara mandiri. 2. Bekerja dalam tim redaksi yang dibentuk secara mini. Indikator pembelajaran meliputi mahasiswa mampu menghasilkan laporan liputan secara individu maupun tim. 2. Mahasiswa mampu memanfaatkan blog atau platform digital untuk publikasi. 3. Mahasiswa mampu menerapkan aplikasi editing dan publikasi berita online. Aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu melakukan peliputan berita secara faktual dan mendalam. CPL kedua, mampu menulis berita, feature, dan artikel opini. Capaian pembelajaran mata kuliah jurnalistik meliputi 1. Menyusun naskah berdasarkan observasi di lapangan. 2. Menyusun berbagai jenis berita. Sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi angle yang menarik dan bernilai berita. 2. Melakukan observasi langsung ke lokasi berita.
Indikator keberhasilan untuk mahasiswa. 1. Mahasiswa menghasilkan laporan berbasis lapangan secara observasi. 2. Mahasiswa menghasilkan 2 jenis tulisan, feature maupun opini. Aspek pengetahuan umum. Capaian pembelajaran lulusan. 1. Mahasiswa memahami prinsip dasar jurnalistik 5W plus 1H berupa nilai berita dan piramida terbalik. Kedua, memahami kode etik jurnalistik dan landasan hukum pers di Indonesia. CPMK mampu dan menjelaskan 5W plus 1H dan struktur piramida terbalik. 2. Menjelaskan pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Pers. Sub CPMK. 1. Mengidentifikasi unsur berita dalam teks. 2. Menganalisis studi kasus pelanggaran pers. Selanjutnya, indikator keberhasilan mahasiswa dilihat dari 1. Mahasiswa menjelaskan isi berita berdasarkan struktur piramida terbalik. 2. Mahasiswa mampu menyusun makalah etika jurnalistik. Ketiga, mahasiswa mampu membuat infografis perbandingan media cetak dan media daring. Yang terakhir, mahasiswa mampu membuat proposal liputan investigatif secara mini. Demikian capaian pembelajaran lulusan mata kuliah jurnalistik. Selanjutnya, saya menampilkan proses pembelajaran dengan model delivery, interaction, and assessment di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Pagi, Pak. Baik. Sehat semua ya? Sehat. Cuacanya dingin pagi ini. Ya. Baik. Kita hari ini memasuki kuliah yang ketiga, pertemuan ketiga ya. Jadi kalau kemarin itu kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan narasumber, memperoleh narasumber, kemudian teknik wawancara. Sekarang kita berbicara tentang jurnalistik dasar. Ya, bagaimana kita menulis setelah kita mendapatkan data dari lapangan. Ya, sebelum kita mulai berbicara pada pagi ini, mari kita berdoa dulu agar acara pagi ini, kuliah pada pagi ini kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Cukup. Baik, pada pagi ini kita akan berbicara tentang jurnalistik dasar ya. Kira-kira kita akan berbicara apa tentang jurnalistik dasar itu? Atau kita sebagai seorang reporter wartawan ya, yang katakanlah kita baru pemula. Ya, biasanya ketika sebuah media melakukan rekrutmen, tentu kita akan melamar atau memperoleh pekerjaan. Ya, kita akan pelajari tentang apa itu jurnalistik dasar. Ya, sebelum masuk itu, ini adalah karya ya dari saya yang telah termuat di media Detik.com. Ya, ini tentang gambar siapa ini? Gibran. Sekarang jadi apa? Wapres. Nah, jadi saya pernah menyorot tentang fenomena Pak Gibran, ya, atau kita lebih kenal dengan Mas Gibran atau Mas Wakil, ya. Ini yang saya tulis tentang Mas Gibran, ya. Yang berikutnya ini tulisan kedua yang dimuat di Detik.com juga, ya. Ini kolaborasi dengan teman saya, ya, yang dari Jakarta, membuat Detik.com. Harapannya apa? Nanti teman-teman ketika Anda lulus dari mata kuliah jurnalistik ini, ya, teman-teman bisa melakukan hal serupa, menulis, ya. Tuh. Nah, kita akan masuk ke materi, ya. Yang pertama ada 3, ya, tipikal atau jenis berita. Yang pertama adalah straight news, ya. Yang kedua laporan mendalam. Kemudian yang ketiga adalah feature. Ya, ini ada 3 jenis. Dan ini teman-teman harus mampu untuk melakukan sebuah liputan. Jadi seorang reporter atau seorang wartawan tidak boleh milih-milih. Saya khusus straight news, saya khusus liputan mendalam. Tidak bisa. Semua harus bisa. Ya, ini harapan saya ketika teman-teman besok lulus dari mata kuliah jurnalistik. Ya, apa itu straight news? Kita lihat. Nah, straight news adalah berita langsung dan bersifat padat.
ringkas dan cepat. Ya, misalkan apa? Berita cepat, padat dan ringkas. Dan peristiwa terjadi pada hari ini. Tidak boleh ditunda peristiwa itu. Misalkan apa? Unjuk rasa, kecelakaan, kebakaran. Itu, apakah itu boleh ditunda? Tidak bisa. Karena itu berita langsung dan cepat sifatnya. Namanya straight news. Ya. Kalau berita-berita lain sifatnya bisa ditunda adalah misalkan cerita-cerita yang sifatnya fenomena profil seseorang atau pribadi seseorang, itu bisa ditunda. Tapi kalau straight news tidak bisa. Satu kejadian saat itu harus publis atau terbit di media online maupun cetak. Yang kedua adalah tentang berita feature. Ya, berita feature adalah berita yang sifatnya menghibur atau berkisah. Ya, bisa profil pribadi, bisa lokasi wisata, ya, bisa juga sifatnya itu adalah fenomena sosial. Misalkan keteguhan seorang orang tua yang mempunyai anak 9 tapi lulus sarjana semua dari keluarga yang biasa. Ini merupakan sebuah fitur yang menarik, personal pribadi yang sifatnya humanis. Ada juga profil misalkan seorang olahragawan, ya, biasanya kaum disabilitas ini layak untuk diliput. Ya, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi juara internasional, para game istilahnya di bidang olahraga difabel. Nah, ini menarik untuk kita liput, ya, itu feature. Yang berikutnya adalah tentang liputan mendalam, ya, liputan mendalam. Liputan mendalam lebih kepada laporan, reporter langsung, ya. Misalkan sebuah berita atau kasus yang sifatnya itu memerlukan tambahan untuk liputan. Misalkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan, katakanlah ada yang meninggal semua. Satu di antara yang korban adalah suami istri. Nah, ini menarik, ya, ini menarik. Suami istri meninggal, kemudian meninggalkan 4 sampai 5 orang anak. Sisi humanisnya kelihatan. Ya. Jadi kita gali dari sisi mana, dari orang tua, misalkan dari mertuanya, kemudian sisi anaknya, tetangganya, pekerjaannya. Nah, ini menarik untuk dilakukan sebuah peliputan dari sisi laporan mendalam. Bisa juga terkait dengan kasus korupsi. Ya, korupsinya melibatkan banyak orang, kemudian kerugiannya pakai uang negara triliunan, layak untuk dilihat. Ya, jangan sampai kerugian ini lepas dari pandangan seorang wartawan, karena wartawan harus kritis. Kira-kira yang dibekali seorang wartawan apa saja? Ya, sebelum kita menulis, kita tentu akan membuat sebuah tema atau judul. Ya, yang pertama adalah angle. Ya, bagaimana kita meliput sebuah berita, ada persaingan antar media, ada 10 wartawan. Pasti masing-masing wartawan mempunyai sudut pandang yang berbeda atau angle yang beda. Ya, itu. Yang pertama adalah angle-nya harus jelas. Fokus pada mana? Fokus pada kejadian. Yang kedua, fokus pada isu yang berkembang. Yang ketiga, apakah itu melibatkan pejabat publik. Yang keempat, apakah itu kerugiannya spektakuler atau triliunan. Ya, tergantung di lokasi itu bagaimana kita bisa mengambil angle yang pas. Ya, memang butuh jam terbang untuk mengambil angle. Tapi saya pikir ini pasti akan bisa ketika teman-teman perbanyak baca dan menulis. Ya. Yang kedua, bahan. Ya, bahan ini bisa juga referensi dari narasumber, ya, referensi dari media-media lain, bisa kita cari di Google, nggak apa-apa, itu dari referensi kita. Ya, itu bisa jadi referensi kita. Yang berikutnya adalah kutipan, pernyataan pejabat. Biasanya kalau ada kasus korupsi, kasus yang sifatnya itu tidak baik, pasti sumbernya dari orang-orang non pemerintahan atau non lembaga itu, oposisi, LSM
anggota dewan. Sudah, wartawan ngepostnya di situ. Di situ tiap hari pasti ada berita. Ya, oposisi, LSM maupun anggota DPRD. Itu pasti, karena mereka tugasnya mengawasi. Kalau eksekutif itu kan menjalankan atas nama undang-undang. Ya, itu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Ya, ketika menjadi seorang wartawan, kira-kira yang perlu dikuasai adalah kita bisa melihat angle yang tepat, kemudian referensi kita. Yang ketiga adalah kutipan atau bisa juga pernyataan dari anggota dewan, LSM atau kelompok-kelompok partai oposisi. Ya. Kira-kira apa untuk memilih topik yang tepat? Ya, berarti sudah ada angle, sudah kita kuasai, kemudian kita sudah mendapatkan referensi, kita sudah mendapatkan sumber yang jelas. Kita kira-kira apa yang perlu ditulis oleh seorang wartawan? Yang pertama adalah menggambarkan, mendeskripsikan atau menguraikan fenomena yang ada. Kalau misalkan ada aksi unjuk rasa, Anda bisa mengambil jumlah masanya, ratusan sampai ribuan. Kalau isunya pejabat, maka Anda bisa mengambil pejabat itu sebagai angle. Misalkan bupati, wali kota. Kalau yang itu jumlah kerugian, maka bisa ambil jumlah kerugiannya sebagai angle yang tepat. Jadi tergantung di lingkungan atau di lapangan itu mana yang lebih kuat untuk dijadikan sebuah berita dan itu menarik bagi masyarakat. Menurut kita bagus, masyarakat nggak bagus, sama aja nggak laku orang, nggak dibaca tulisan kita. Tetapi kalau kita bisa mengambil angle yang pas dan itu mewakili suara masyarakat, pasti dibaca. Ya. Yang kedua adalah meyakinkan. Ya. Dengan apa? Dengan data. Penting data ini. Kerugian 100 triliun katakan. Itu bisa kita dapat data. Dari mana? Dari anggota dewan. Ya, itu. Yang berikutnya adalah ini yang ketiga, ini sifatnya adalah bisa juga melakukan sebuah liputan entertainment atau hiburan. Ya, sebagai hiburan. Jadi kalau teman-teman liputan tidak harus semua itu lebih yang straight news. Tapi ketika ada fenomena yang lucu, unik, dan itu sifatnya bisa dijual koran kita atau media kita, tulisan kita, maka kita boleh kita lihat. Ya tadi, misalkan disabilitas, juara, kemudian orang tua yang tidak mampu bisa menyekolahkan anaknya menjadi sarjana semua. Ini kan menarik, tidak hanya dalam negeri, tapi juga sarjana dari luar negeri. Ini kan menarik, interest. Ada juga perkawinan sesama jenis, ini juga menarik. Bukan kita mengamini, bukan, tapi beritanya ini fenomena yang unik. Kok iso gitu? Apalagi dia ketahuan di saat dia malam pertama, kan menarik gitu. Nah, ini satu yang bisa kita liput untuk dijadikan bahan. Nah, ini teman-teman, ya, output dari mata kuliah ini adalah teman-teman bisa publis di media nasional. Ya, ini karya dari teman-teman, ya, yang telah diliput, yang telah keluar. Kenal Alivia? Kakak tingkat teman-teman telah publis di Tekok. Outputnya ini. Jika ini berhasil, ya, Anda akan dikenal sebagai seorang penulis yang handal. Hidup itu harus memiliki fenomena, jangan biasa-biasa saja. Karya masa yang paling tinggi kan ini, selain jurnal, menulis opini. Detik.com ini, ya, telah lulus Detik.com. Yang berikutnya ini, Revinta. Semua yang telah publis, yang setelah tertulis di media ini adalah media resmi yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi tidak abal-abal. Sekarang kan banyak media abal-abal online. Setiap orang boleh buat media online berbasis web, boleh. Tapi kan mereka tidak terverifikasi Dewan Pers. Ini terverifikasi Dewan Pers, resmi. Ya. Nah, ini, ya, ini kan menarik ya, tulisannya Bastian, ya, terbit di media online Kumparan. Jadi tidak harus peristiwa, tapi
menulis dirinya sendiri itu ternyata juga laku. Gitu loh. Bagaimana dia mahasiswa nyambut jadi Gojek, menarik gitu loh. Demi kebutuhannya, demi membayar SPP-nya, bisa dia menjual tulisan. Ini output yang akan teman-teman peroleh ketika lulus dari mata kuliah jurnalis. Angkatan tahun sekarang 99% tembus semua media online. Dan ini tidak mudah kalau teman-teman, tidak mudah. Ada 7 orang yang gagal. Ya. Nah, ini ada mahasiswa yang 1 kali nulis publis, dia terus-terusan kepengen nulis terus. Akhirnya 4-4-nya semua publis. Ya. Ini teman-teman, ini inspirasi dari Kak kelas yang sudah menorehkan sebuah tulisan yang cukup, menurut saya cukup bagus. Karena tidak semua itu bisa publish kok. Ada beberapa yang ditolak. Saya nggak kenal redaksinya. Dan teman-teman bahkan juga nggak kenal redaksinya. Dia hanya kirim saja ke mereka, tapi tetap publish. Ya. Contoh misalkan, bisa kita lihat yang poin 3, literasi dalam tantangan teknologi. Apakah buku fisik masih punya tempat di dunia pendidikan? Ini kan menarik. Sekarang kan eranya digital semua kan? Benar nggak? Betul. Nah, itu. Apakah buku fisik punya tempat? Sudah berkurang. Nah, ini kita tulis. Jadi nulis ini adalah kita memiliki angle yang pas. Antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Saya berharap buku saya laku fisik. Tapi fakta di lapangan nggak laku. Semua e-book semua, e-digital semua. Menarik untuk dikaji. Jadi itu, ya. Jadi itu Bapak Ibu, teman-teman, mata kuliah untuk pagi hari ini, ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Ya, Mas Rizky. Baik, sebelumnya izin bertanya Pak. Saat liputan kita terkadang sulit untuk mendapatkan angle yang bagus. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan angle yang bagus itu, Pak? Ya, angle, sudut pandang. Ya, bagaimana cara mendapatkan? Kita lihat tadi di awal sudah saya bilang bahwa angle tergantung dari kondisi di lapangan. Apakah angle yang kamu ambil itu pejabatnya? Apakah kasusnya? Apakah unjuk rasanya? Apakah kerugiannya? Yang paling kuat yang mana? Ketika ada unjuk rasa dan itu rusuh atau ricuh, maka yang kamu ambil adalah yang kerusuhannya. Ketika yang ada di masyarakat itu yang terkena masalah adalah pejabat nomor 1 di kabupaten, maka yang kamu ambil adalah pejabat di nomor 1 di kabupaten. Jadi fenomena yang paling kuat di situ apa? Itu yang kamu ambil. Yang kedua apa? Mewakili publik. Jangan mewakili kita sendiri, mewakili publik. Karena apa? Tugas wartawan adalah pro kepada orang tertindas, pro kepada kezaliman, pro kepada masyarakat kecil, kaum terpinggirkan. Itu tugas wartawan. Meskipun kita tidak melulu soal itu, tetapi kita bisa juga melakukan peliputan yang sifatnya membangun positivisme. Tetapi kalau kita ada unjuk rasa, ya kita lebih pada pro yang pada masyarakat. Ya, itu. Saya pikir itu Rik, jawabannya. Mungkin yang bisa tambahkan. Ya. Pak. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Mau tanya, terkadang kan dalam sehari kita nggak dapat berita nih, misal di hari itu tuh nggak ada kejadian menarik, ataupun nggak ada peristiwa, ataupun hal viral lainnya. Gimana sih Pak kita cara mendapatkan berita? Ya, bagus. Ya. Jadi pada saat itu kita sudah muter-muter, nggak ada berita apapun, nggak ada info apapun, nggak ada isu apapun. Ada, pasti ada. Apalagi wartanya masih baru ya, pasti ada dan pasti menemukan. Bagaimana itu? Ada yang tahu? Sudah muter-muter di Boyolali, 22 kecamatan diputeri semua, tapi nggak ada satupun informasi atau berita. Kita sebagai wartawan pasti akan dilari oleh redaktur. Di mana? Nggak ada berita sama sekali. Kamu saya gaji, katakan.
Solusinya ada kita ciptakan sendiri berita itu. Dengan cara bagaimana? Pertama kita bisa mendatangi anggota dewan. Anggota dewan katakan, kira-kira apa yang perlu dikritisi Pak terkait dengan Boyolali? Pasti ada. Karena apa? Dia mewakili hampir 1 juta masyarakat Boyolali. Pasti semua ada masuk ke DPR. Kita datang ke DPR. Yang kedua kita datang ke LSM. Kita juga bisa datang ke tokoh masyarakat atau akademisi. Saya datang, pasti mereka akan menemukan. Ingat ya, kita membuat berita bukan membuat opini. Salah. Berita itu fakta, tidak isu. Dan kita tidak bisa mencampur adukan antara fakta atau berita dengan opini kita. Tidak bisa. Maka kita harus menampilkan fakta di lapangan dengan cara apa? Pinjem omongan orang tadi. Pinjem narasumber. Pinjem tokoh masyarakat. Pak, gimana pendapat Anda tentang ini? Oh ya, wah. Jadi, jikalau tidak ada berita, kita bisa ciptakan berita itu dengan mendatangi narasumber-narasumber tadi. Dengan terkait dengan isu-isu yang sudah ada di sekeliling kita. Nggak usah mulut-mulut kecil aja. Misalkan kemacetan, PDAM macet, tarif PDAM naik, sampah di mana-mana, polusi udara, kan ringan ini. Tapi kalau yang ngomong anggota dewan, itu menarik. Bukan kita yang ngomong, tapi anggota dewan. Jadi itu, Isma, jadi kita bisa ciptakan berita itu dengan cara apa? Kita mencari narasumber terkait sebuah isu yang kita ciptakan sendiri atau juga narasumber yang bisa menciptakan. Oke? Ada feedback atau ada sanggahan? Ya. Ada? Ya, Uyun, gimana? Izin bertanya Pak, terkadang narasumber itu tidak mau untuk diwawancarai. Nah, bagaimana kita tetap bisa mendapatkan informasi dari narasumber tersebut? Ya, ini juga menarik. Pasti ditemukan. Ada narasumber, Mas wartawan, Mbak wartawan, saya punya berita bagus. Tapi jangan saya narasumbernya. Loh, gimana Pak? Gimana Bu? Kok enggak? Kok jangan saya? Ya, saya takut. Karena ini pejabat atasan saya. Katakan seperti itu. Pasti itu ada akan menemui. 1000% pasti. Bagaimana caranya? Kita bisa minta rekomendasi dari narasumber itu siapa yang berani ngomong. Itu langkah pertama. Karena dia nggak berani, ada konflik kepentingan. Dia takut dipecat, takut disingkirkan, takut mungkin digugat atau yang lainnya. Bisa pinjam yang lain, narasumber lain. Minta petunjuk, siapa kira-kira. Pasti dia akan menemukan. Temui anggota dewan ini, pasti dia mau ngomong. Sepanjang dia itu fakta loh ya, bukan opini, bukan isu. Karena harus fakta. Karena ciri dari sebuah berita adalah faktual di lapangan. Jadi kita bisa minta petunjuk pada anggota dewan tadi untuk memberikan sebuah narasumber siapa yang berani ngomong. Atau juga kita bisa tanya orang-orang di sekeliling sumber itu. Misalkan anggota dewan kan punya anggota dewan itu ada 5 atau 10 kan di komisi itu. Ya kita minta data sumber yang lain, anggota dewan yang lain. Terkait isu ini tahu nggak Pak? Apapun yang keluar dari anggota dewan kita tulis. Sepanjang itu fakta kita tulis. Sepanjang itu tujuan kita konfirmasi pada narasumber yang lain. Jadi kalau dia nggak bisa ngomong, kita bisa mencari sumber yang lain. Itu Yun tanyanya. Ada feedback? Tidak. Oke, saya pikir itu ya untuk mata kuliah jurnalistik dasar minggu depan kita akan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.